Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Apapun yang menjadi kesulitan kalian, Clarissa selalu berdoa ya, mudah-mudahan bisa segera terselesaikan. Oke? Kita akan general reading lagi ya. Dan ini tuh general reading ya, sifatnya menyangkut energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi saran dari aku lebih ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke? Untuk tema readingan kali ini ya, temanya adalah perasaan dia kamu yang sebenarnya secara jujur dari lubuk hati dia yang paling dalam. Nah, jadi seperti apakah perasaan dia ke kamu saat ini ya, secara jujur dan terang-terangan ya, seperti apa? Oke, bagi teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar ya, kalian silahkan bisa chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas. Jadi bisa teman-teman ikuti ya tata cara dan langkah-langkahnya seperti apa, di situ sudah dijelaskan secara detail. Oke? Kita akan mulai tarik energinya terlebih dahulu ya. Jadi izinkan Clarissa menarik energi semua teman-teman yang melihat atau mendengarkan readingan Clarissa malam ini. Oke? Kita akan mulai shuffle kartunya. Kita akan lihat ya. Kita akan lihat terlebih dahulu. Seperti apa perasaan dia ke kamu saat ini ya, secara jujur. Seperti apakah perasaan dia ke kamu saat ini secara jujur? Seperti apakah perasaan dia ke kamu saat ini secara jujur? Kita lihat terlebih dahulu. Oke? Jika dilihat dari energi kartunya, Clarissa bisa merasakan ya bahwa sosok orang ini tuh adalah sosok seseorang yang menurut aku dia ini kurang bisa ngasih perhatian ke kamu. Orangnya cenderung pendiam, orangnya sedikit pasif ya. Dan aku juga bisa merasakan kalau orang ini kurang bisa romantis terhadap pasangannya. Sampai sempat beberapa di antara kamu ini menganggap ya bahwa orang ini tuh kayaknya nggak tulus sama kamu gitu ya. Karena ya seolah-olah orang ini tuh tidak bisa menunjukkan rasa sayang dia ke kamu yang begitu besar walaupun hanya sekedar kata-kata. Karena yang aku lihat tuh orang ini orang yang gayanya itu lempeng-lempeng aja, yang kayak datar banget gitu ya. Padahal di sini jika dirasakan ya seolah-olah orang ini banyak sekali ungkapan tentang perasaan dia mencintai kamu yang ingin dia sampaikan ke kamu gitu ya. Tapi karena dia orangnya nggak bisa berkata-kata ya lebih baik ya dia tunjukkan lewat perbuatan yang nyata gitu. Karena di sini tuh dia nggak mau ya menunjukkan cinta terhadap seseorang yang dia sayang tuh lewat kata-kata. Karena dia nggak mau ya kalau kamu ini berasumsi cintanya dia ke kamu ini gombal doang ya. Padahal di sini dia punya niat tekad yang cukup kuat ya untuk lebih dalam mengenalmu, untuk lebih kuat lagi ya mengikatmu dalam ikatan tali cinta yang nggak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi dia nggak mau just lewat kata-kata doang ya. Dia maunya membuktikan lewat perbuatan yang nyata. Misalkan ya dengan cara menjaga kepercayaannya ke kamu ya, berusaha setia ya, walaupun kalian berbeda ruang, jarak dan waktu, tetapi dia masih bisa ya berusaha menjaga hati dia untuk tidak diberikan kepada siapapun. Karena saat ini dia merasa bahwa kamulah satu-satunya seseorang yang paling berharga di dalam hidupnya dia gitu. Di sini aku melihat ya, memang kamu ini sebenarnya tipikal seseorang yang sebenarnya tuh sangat suka apabila kamu diperhatikan sama pasanganmu gitu ya. Tetapi ketika kamu menghadapi seseorang yang sifatnya tuh kurang ngasih perhatian ke kamu,
ya. Rasa overthinking kamu ini jadi kayak bertambah gitu ya. Overthinking kamu, berpikir yang tidak-tidak, takut apabila orang ini cuma main-main aja di dalam kehidupanmu gitu ya. Dan itu menurut aku sesuatu hal yang wajar. Tetapi ya dibalikan lagi sama niat dia yang begitu baik ke kamu. Dia begitu sayang mencintaimu ya. Bahkan aku bisa merasakan ya kalau orang ini tuh sama sekali nggak pernah mengeluh ya, nggak pernah menuntut kamu untuk menjadi A, B, C gitu ya. Ya udah be yourself aja, dia bakal bisa menerima segala bentuk kekurangan ataupun kelebihan kamu. Gitu. Jadi bagi kamu yang selalu negative thinking sama dia, alangkah baiknya dirubah mindsetnya ya, agar kamu bisa berpikir lebih bijak lagi. Karena nggak semua apa yang kamu asumsikan tuh sama ya seperti realita yang terjadi gitu ya. Jadi alangkah baiknya apabila mulai dari sekarang cobalah berpikir positive thinking agar pasanganmu makin lama juga makin nyaman sama kamu. Karena kalau kamu terus-terusan curiga sama dia, ya nggak dibungkiri dia bakal berubah sama kamu. Karena dia merasa bahwa dia sudah berjuang demi kamu, sudah berusaha menerima kekuranganmu, tapi tetap aja gitu ya kamu masih memandangnya sebelah mata. Ya, maka dari itu please mulai dari sekarang ya cobalah untuk bersikap bijak dan berpikir positif thinking lagi. Karena ya dia ini sayang banget loh sama kamu. Cuman karakter dia aja yang pendiam gitu ya, sehingga kurang bisa mengimplementasikan bentuk rasa sayang dia kepada kamu. Oke? Terus juga di sini tuh kita lihat lagi ya, seperti apa sih rasa sayang dia ke kamu? Kalau dilihat ya dari energi kartunya, dia adalah seseorang yang menurut aku tuh mencintai kamu menggunakan hati dan perasaan ya. Jadi kayak orang ini tuh gak pernah sama sekali memandang fisikmu, memandang kekuranganmu ya, memandang status kamu dulunya apa gitu ya. Entah kamu janda, duda, entah kamu pernah menikah, apakah kamu pernah punya anak ya. Dia sama sekali tidak pernah memperdebatkan hal tersebut. Kenapa? Ya karena dia merasa ya adanya ikatan chemistry yang cukup besar yang seolah-olah mengantarkan dia padamu gitu. Dan cinta dia ke kamu ini bukan cinta yang main-main loh, tetapi berlandaskan atas dasar keseriusan gitu ya. Karena orang ini ingin sekali ya menjalani kehidupan cinta yang berkelanjutan bersamamu gitu. Dan di sini kalau aku lihat ya, dia ini sebenarnya sosok seseorang yang cukup dewasa kok. Dan orang ini juga bisa ya, kalau dia seorang laki-laki berarti dia tipikal seorang laki-laki yang bisa membimbing pasangannya atau mengingatkan pasangannya ketika dia salah dan membenarkan. Kalau dia seorang perempuan, ya aku melihat dia adalah seorang perempuan yang mandiri, bijaksana gitu ya, bisa menasehati pasangannya ketika berbuat kesalahan gitu. Semata-mata semua dia lakukan karena dia mencintaimu ya. Kalau dia nggak cinta ya udah terserah kamu aja. Entah kamu berbuat salah, entah kamu neko-neko, kan hidupmu sendiri gitu. Berhubung orang ini punya rasa cinta yang begitu besar ke kamu, sehingga yang aku rasakan tuh ya orang ini berusaha memberikan yang terbaik bagi kamu. Ya walaupun terkadang kamu sama dia masih sering cekcok, masih sering ada kesalahpahaman ya, tetapi orang ini tuh kayak ya dia selalu berdoa gitu ya kepada Tuhan yang semesta gitu ya, meminta agar kamu dibukakan jalan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Saat ini aku melihat ya dia cukup merasa bahagia banget gitu ya, walaupun sebenarnya kamu nih sering ngerasa gak dibahagiakan banget sama dia gitu. Tapi dia cukup merasa seneng kok dan cukup merasa nyaman gitu ya. Cukup merasa yakin juga kalau garis cintanya itu adalah kamu gitu. Dia juga tipikal seseorang yang menurut aku tuh gak ingin ya terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Yang terpenting tuh ya udah gitu ya. Yang penting kita sama-sama saling nyaman, sama-sama bisa saling mengerti gitu ya. Entah kedepannya kita akan melanjutkannya lebih serius atau tidak tuh yang penting kita harus tahu lah sisi baik dan buruknya masing-masing gitu ya. Daripada nanti terlambat setelah menikah baru tahu sisi buruknya, itu kan justru malah lebih mengecewakan. Ya lebih baik ya terbuka mulai dari sekarang gitu ya. Terus
menurut aku juga orang ini tuh orang yang memiliki nilai spiritual yang cukup baik ya. Walaupun dia bukan tokoh agama, ya ada juga yang mungkin beberapa tuh tokoh agama ya. Tapi aku melihat tuh kalau orang ini tuh masih punya pedoman iman di dalam hidupnya dia, yang artinya dia masih tahu batasan mana yang boleh dan nggak boleh dia lakukan, gitu ya. Terus orang ini juga menurut aku tuh orang yang berusaha sopan dan bijak ya di hadapanmu. Jadi kayak seminim mungkin tuh orang ini ketika dia bicara sama kamu bener-bener dia jaga gitu ya, agar ucapannya ini nggak menyinggung atau menyakiti perasaanmu gitu ya. Karena kan dari sini sudah tergambarkan bahwa sejatinya orang ini tuh memiliki perasaan sayang yang begitu besar kepada kamu. Tapi entah kamu sadar atau tidak gitu ya. Memang sih kadang-kadang dia ada rada sifat kerasnya gitu ya. Tapi percayalah di saat emosi dia bergejolak tuh sebenarnya pada saat itu dia sedang banyak tekanan atau banyak masalah, tapi dia nggak mau cerita ke kamu gitu ya. Karena dia nggak mau membebani seseorang yang dia sayangi terhadap masalah-masalah yang dia hadapi gitu. Dan di sini aku melihat ya, perasaan dia ke kamu yang sebenarnya ya, aku melihat tuh ini lebih dari sekedar cinta biasa ya, lebih dari sekedar rasa sayang biasa. Kenapa demikian? Karena aku bisa merasakan ya kalau orang ini tuh seolah-olah punya banyak mimpi yang ingin dia wujudkan bersamamu ya, kayak seolah dia ingin berusaha setia untukmu, ingin berusaha mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan harapanmu, yaitu bersatu dengan dia, ingin mempunyai kehidupan yang mapan di kemudian hari bersamamu. Dan orang ini orang yang memiliki ambisi yang cukup kuat ya terhadap kesuksesan gitu. Karena aku melihat dia ini tipikal seseorang yang memang pekerja keras. Walaupun terkadang impactnya dia ini ya kurang bisa memberikan banyak waktu buatmu, tapi percayalah bahwa apapun yang dia lakukan saat ini semata-mata untuk masa depan kamu dan dia ke depannya gitu. Di sini yang aku lihat tuh dia begitu tersiksa banget ya sebenarnya. Karena aku merasa bahwa antara kamu dan dia saat ini ada yang menjalani hubungan yang berjarak. Artinya ya sedang LDR, hubungan yang terpisah oleh ruang jarak dan waktu. Bisa beda kota, bisa beda negara. Yang gak seolah-olah tuh membuat batinnya dia ini merasa tersiksa banget sebenarnya. Karena kalau ditanya ya secara jujur dia ini pengen banget loh, ingin segera menemui kamu ya, nemuin keluargamu gitu ya. Karena untuk menunjukkan kalau cinta dia ke kamu ini gak main-main gitu loh. Aku ini gak cuma sekedar ngomong doang gitu, tapi aku akan membuktikan bahwa aku ini sangat tulus dan serius sama kamu gitu ya. Cuman kendala terbesar dia yang pertama satu ya, sepertinya finansial dia masih belum begitu stabil atau belum begitu memenuhi syarat. Ya, yang kedua juga aku melihat tuh kayaknya masih nggak memungkinkan gitu ya untuk dilakukan sebuah pertemuan karena ya alasan pekerjaan yang memang tidak bisa dia tinggalkan. Karena orang ini menurut aku memiliki rasa tanggung jawab yang besar ya terhadap pekerjaan. Jadi kayak ya sabar dulu aja deh gitu ya. Pasti akan ada kok momen antara aku dan kamu benar-benar bisa bertemu dan bahagia gitu ya. Di sini memang yang aku rasakan dia sosok seseorang yang sederhana banget ya. Jadi dia bukan orang yang gayanya hedon gitu ya, yang mengikuti lifestyle gitu ya. Yang penting ya dia bersyukur gitu ya, karena semesta sudah memberikan dia kesehatan, rezeki yang lumayan gitu ya, memberikan seorang kekasih yang sebaik kamu ya. Dia sudah merasa banyak sekali bersyukur gitu. Dan orang ini menurut aku memiliki cara tersendiri ya untuk mencintaimu. Jadi kayak orang ini tuh gak bisa deh bentuk rasa sayang cinta dia ke kamu ini kamu bandingkan dengan misalkan temenmu. Kok pasanganmu ini kayak gini ya ke aku, kok pasanganku beda ya. Intinya tuh dia memiliki cara tersendiri untuk mengimplementasikan bentuk rasa sayang dan cinta dia kepada kamu. Dengan cara apa? Ya menurut aku tuh dengan cara dia sendiri gitu. Karena orang ini punya prinsip ya, kayak cinta tuh gak perlu deh gitu ya dikata-kata, yang terpenting tuh
ya aku nggak ingin pisah darimu gitu ya. Aku juga ingin setia denganmu. Aku ingin menjaga komitmen ini. Itu juga salah satu bentuk ya dari rasa cinta dia ke kamu yang sebenarnya gitu. Terus juga di sini ya aku melihat seperti apa sih perasaan dia ke kamu secara jujur. Memang kalau dilihat ya, kamu sama dia ini tipikal seseorang yang menurut aku tuh sering banget nggak damai, sering banget dihadapkan sama sebuah konflik-konflik kecil yang pada akhirnya menjadi konflik yang besar gitu loh. Kenapa? Ya karena aku merasa ya entah kamu atau dia di sini memiliki kecenderungan yang masih belum bisa bersikap bijak dan dewasa ketika menghadapi suatu masalah. Lebih cenderung kayak membesarkan ego ataupun ada rasa sedikit childish gitulah gitu ya. Padahal aku melihat tuh kalian berdua ini nggak mampu loh kehilangan satu sama lain, dan kalian nggak akan sanggup gitu ya. Bahkan yang aku rasakan tuh saat kalian sedang nggak ada komunikasi, di saat kalian sedang berjarak gitu ya. Kalian berdua ini sebenarnya sama-sama panik ya, sama-sama saling kepo gitu ya. Gimana ya perasaanmu gitu ya di saat tak berkomunikasi denganku, gimana kabarmu hari ini gitu ya, seolah ingin tahu ya tentang kabar dia sekarang. Kenapa? Ya karena pada dasarnya kalian berdua ini sama-sama gak ikhlas apabila harus kehilangan satu sama lain. Sebenarnya di sini tuh ya memang aku merasa ya bahwa orang ini tuh terkadang memiliki kecenderungan yang suka membesar-besarkan masalah, dan terkadang orangnya sih juga cari-cari caper gitu, cari-cari perhatian dengan cara ya intinya tuh di saat hubungan kalian damai gitu ya, tapi selalu ada aja bahan yang dia bahas untuk dijadikan permasalahan baru gitu ya. Karena menurut aku nih orang tuh caper banget sama kamu gitu ya, tapi cara dia aja yang salah gitu. Seharusnya caper tuh kan gak harus memancing masalah ya, lebih baik tuh yang romantis-romantis aja gitu. Di sini sih aku melihat kalau dia ini sebenarnya sangat ngerasa takut banget loh kehilangan kamu. Mungkin kamu nggak sadar ya, mungkin kamu nggak paham gitu loh, bahwa ternyata sedalam itu rasa ketakutan dia akan kehilanganmu gitu. Karena sempat sih yang aku lihat tuh ada beberapa di antara kalian atau kamu ya yang sempat pernah berantem hebat dan kamu ingin meminta mengakhiri hubungan ini sama dia, tapi ujung-ujungnya dia nggak menerima gitu loh, kayak seolah-olah nggak mau kamu putuskan, nggak mau kamu tinggalkan. Yang ini menandakan bahwa ya sedalam itu sebenarnya ya rasa dia ke kamu, perasaannya ke kamu sedalam itu gitu loh. Cuman karena orang ini susah berubah dan susah untuk dikendalikan, yang terkadang tuh jadi segala kebaikannya tertutupi oleh rasa keburukan yang selama ini dia ciptakan gitu loh. Karena kan ya aku melihat orang ini juga sebenarnya ada loh ya effort baiknya gitu, ada niat baiknya. Tetapi karena orang ini sering banget melakukan kesalahan atau menyakiti perasaanmu, jadi kayak seolah-olah itu kebaikan-kebaikan dia jadi tertutupi gitu loh, sama sifat-sifat negatifnya dia gitu loh. Padahal ya yang aku lihat dia sebenarnya sosok seseorang yang baik kok. Hanya saja memang butuh waktu ya untuk merubah dia agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Jadi sebenarnya ini masalah telaten aja sih, telaten dan gak telaten. Karena kalau gak telaten tuh kamu gak bakal bisa bertahan hubungannya sama dia gitu. Karena menurut aku ya gemes banget nih orang ya. Aku aja yang bukan pasangannya ikut merasakan geramnya gitu. Terus kita lihat ya ungkapan perasaan dia ke kamu yang sebenarnya ya, tentang perasaan dia ke kamu yang sebenarnya. Kalau dilihat dari energi kartunya, orang ini tuh kayak orang yang memang dia sudah merasa takluk dan mengakui kalau dia benar-benar merasa sayang dan cinta sama kamu gitu. Aku bisa merasakan ya, ada sebagian di antara kamu yang mungkin saat ini tuh kamu sudah punya pasangan tapi dicintai dia.
atau kalian menjalani hubungan cinta segitiga atau hubungan cinta yang bersegi-segi gitu ya. Tetapi orang ini tuh kayak seolah-olah nggak bisa mengendalikan perasaannya gitu ya, bahwa dia sangat terobsesi banget ingin memiliki kamu gitu loh. Karena memang kayak prinsip dia ini seolah-olah cinta ini tidak mengenal perbedaan status gitu loh. Siapapun yang merasa nyaman ya kayak seolah-olah tuh, maka cinta ini akan susah dikendalikan gitu. Dia sadar ya bahwa hubungan yang dia jalani ini adalah hubungan yang sangat beresiko. Kayak hubungan yang bagaikan bom waktu gitu loh, yang sewaktu-waktu itu bisa meledak. Tetapi karena rasa sayang dia ke kamu yang begitu besar, ya dia sudah siap menerima segala bentuk konsekuensi yang nantinya itu akan terjadi pada dirinya dia gitu. Dan di sini tuh aku melihat ya beberapa hal yang membuat dia merasa bucin banget sama kamu, merasa takluk sama kamu tuh, kamu orangnya memang realistis ya. Realistis tuh artinya ya kamu tuh orangnya nggak suka berdrama ya, nggak terlalu suka yang dalam artian tuh melebih-lebihkan diri kamu agar membuat orang lain tertarik sama kamu. Ya kamu kayak menjadi versi kamu sendiri gitu ya. Itulah yang membuat dia sayang sama kamu. Selain itu juga rasa perhatianmu ini loh, ya melebihi siapapun seseorang yang pernah deket sama dia gitu. Karena memang jujur sih, kalau yang aku rasakan tuh, kamu kalau soal perhatian terhadap pasanganmu ya, kamu itu juaranya gitu loh. Karena memang yang aku rasakan tuh ketika kamu mencintai seseorang, ya cinta kamu ini gak main-main, gak setengah-setengah lah gitu ya. Itulah yang membuat dia ini jadi terbucin-bucin sama kamu. Terus kamu juga orangnya ini bisa bersikap adil gitu loh, terutama bagi kamu yang mungkin basically kamu ini sudah punya keluarga ya. Tapi kamu ini kayak masih bisa memberikan waktu yang adil ya. Mana waktu buat keluargamu, mana waktu buat pasanganmu, dan mana waktu buat dia gitu. Sehingga dia sangat merasa nyaman banget ya ada di dekatmu. Bahkan yang aku lihat tuh, orang ini sering banget ya sepertinya meneteskan air mata karena sedih gitu ya. Kenapa sih aku dipertemukan sama kamu dalam situasi yang gak baik seperti ini? Seandainya aku mengenalmu jauh lebih dari pasanganmu, ya maka tanpa berkata-kata pun aku akan mengikatmu dalam ikatan tali yang diresmikan baik agama maupun negara gitu. Karena aku bisa merasakan ya ambisi dia yang begitu kuat untuk seolah-olah ingin selalu hidup bersamamu. Orang ini yang aku rasakan ya, orang ini yang aku lihat, dia memang saat ini tuh sedang berdealing denganmu ya. Dia deket banget energinya sama kamu gitu. Dia bisa satu circle kerjaan sama kamu, atau mungkin dia satu circle teman sosmedmu. Bisa juga ya dia adalah seseorang yang ya terkoneksi sama kamu karena gak sengaja aja gitu ya, kamu dikenalin temenmu, atau ya karena gak sengaja aja kalian iseng, kalian kenal, tiba-tiba kalian membangun chemistry masing-masing gitu ya. Tapi gak harus selalu gitu. Oke, kita lihat lagi ya di sini. Terus juga di sini ya ungkapan isi hati dia ya tentang perasaan dia, rasa cinta dia ke kamu ini kayak apa sih? Kalau aku lihat ya, perasaan orang ini ke kamu tuh perasaan cinta yang menurut aku perasaan cinta yang kuat gitu. Karena kalian bersatu ini bukan berdasarkan dorongan atau tekanan dari siapapun ya. Ini murni kalian karena kalian berdua sama-sama saling mencintai dan ingin memiliki satu sama lain gitu. Dia orangnya lebih dewasa sih daripada kamu, tapi gak harus selalu ya. Dia orangnya lebih dewasa daripada kamu. Dan orang ini tuh orang yang menurut aku punya tanggung jawab penuh atas hidupmu. Jadi kayak misalkan tuh kamu sering ya dibantu sama dia, ya dibantu materimu, ya dibantu meringankan bebanmu, ya meringankan masalahmu. Karena orang ini tuh datang seolah-olah ya dia ini bisa menjadi teman sekaligus pasangan, bisa juga menjadi saudara, bisa juga mengobati rasa kesepianmu dikala kamu ini benar-benar
merasa sendiri gitu. Karena jujur sih, aku tuh melihat ya, orang ini tuh tulus kan sama kamu, dia sayang sama kamu, dia ini kayak nggak mau memanfaatkan kelebihanmu gitu loh. Kayak terkadang kan ada seseorang yang merasa mentang-mentang gitu, kan aku udah support kamu, aku udah memberikan segalanya ke kamu, berarti harus ada benefit yang kamu berikan dong buat aku. Tapi orang ini kayak sama sekali nggak mengharapkan balasan dari kamu gitu loh. Karena ya dia benar-benar ikhlas dan nyata gitu ya. Bentuk rasa sayang dia ke kamu secara nyata lewat lubuk hati dia yang paling dalam gitu. Mungkin sisi negatifnya orang ini ya, terkadang orang ini tuh rada angkuh sih. Tapi sebenarnya juga sebanding kok sama kebaikan dia. Walaupun dia orangnya angkuh, tapi dia orangnya baik, sebenarnya nggak tegaan sama kamu gitu. Misalkan ada ya beberapa di antara kamu yang ngeluh dikit aja, ya orang ini tuh udah kayak berusaha sebisa mungkin bakal ngebantu kesulitanmu gitu loh. Walaupun ya sebenarnya dia sendiri dalam posisi yang kekurangan gitu. Karena menurut aku tuh ya cinta dia ke kamu ini cinta yang tanpa syarat ya, tanpa mengenal benefit apa yang harus dia dapatkan ketika aku mencintaimu gitu. Karena ya cinta dia ke kamu ini cinta yang memang tanpa syarat, yang benar-benar tulus dari hati gitu loh. Bahkan ada juga ya beberapa di antara mereka yang seolah-olah tuh mereka sudah gak pernah memikirkan diri dia sendiri. Yang penting tuh pasangannya bahagia dulu deh, kalau untuk urusanku nomor 2 dulu gitu. Ada yang sampai seperti itu. Karena ya memang sedalam itu cinta dia ke kamu. Terus di sini aku melihat ya ungkapan perasaannya ke kamu yang sebenarnya. Walaupun aku merasa ya bahwa antara kamu dan dia ini penuh banget ya dengan perbedaan, terutama perbedaan sifat dan karakter yang membuat kalian ini terkadang sering berkonflik ya, sering merasakan sakit hati ya. Kamu sakit hati ke dia, dia sakit hati ke kamu. Tapi aku merasa bahwa seolah-olah dia menganggap bahwa kamu adalah takdir cintanya dia yang nggak mau ya dipisahkan apapun yang terjadi gitu ya, kecuali maut memisahkan kalian gitu. Karena dia menganggap ya bahwa ya aku ini sadar gitu ya bahwa antara aku dan kamu ini masih belum menemukan titik damai yang sesungguhnya. Masih cenderung ada ego masing-masing, masih cenderung adanya perbedaan sifat dan karakter. Tapi aku sayang sama kamu gitu. Karena menurut aku tuh rasa sayang dia ke kamu ini rasa sayang gak bisa didefinisikan dengan kata-kata. Tapi sebenarnya kamu bisa merasakan kok gitu ya, kalau orang ini tuh begitu berat banget ya mau menjalani hubungan denganmu. Karena yang aku rasakan tuh hubungan kamu sudah sering loh diuji ya, gak cuma 1-2 kali. Tapi hebatnya kalian berdua, kalian masih bisa bertahan sampai detik ini. Dan aku ucapin selamat buat kalian gitu, karena gak mudah memang menjalani hubungan yang penuh dengan perbedaan ini gitu. Dan di sini sih ini bicara masalah waktu saja sebenarnya. Ya, ini bicara masalah waktu aja, karena gak selamanya kok kalian akan terjebak dalam situasi perbedaan seperti ini. Ada kalanya nanti semesta akan memberikan kalian kemudahan di mana kalian bisa bersatu dalam ikatan tali yang gak bisa dipisahkan ya, secara damai dan bahagia gitu. Tapi memang kalian harus melewati fase proses tersulit dulu ya, untuk bisa mengadaptasikan antara perbedaan kalian dan kalian bisa mengimbangi menjadi satu gitu. Dan itu nggak bisa ya dalam waktu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Ya, makanya butuh proses. Tetapi benefit yang akan kalian dapatkan ketika kalian nanti sudah menikah, kalian sudah benar-benar matang ya. Mental kalian benar-benar sudah tertata ya. Perbedaan kalian pun akan jauh bisa lebih kalian terima satu pihak masing-masing gitu loh, daripada saat ini gitu ya. Terus aku juga melihat ada aura positif di dalam hubungan kalian ya, ada harapan yang begitu besar artinya ya. Terus di sini untuk special card ya, aku melihat di sini ada Knight of Wands. Jadi kebanyakan dari semua energi yang aku dapatkan di malam ini, aku melihat ya,
memang banyak sekali perbedaan di antara kalian, tetapi itu tidak mengurungkan niat dia untuk serius ya, untuk serius menjalani hubungan denganmu gitu. Ya memang kalau dilihat di sini ada yang progresnya lambat, ada yang nggak berprogres sama sekali, ada juga yang mengalami kemajuan pesat. Tetapi ya itu adalah bagian dari proses yang memang harus kamu lewati untuk mendapatkan kebahagiaan di kehidupan cinta kamu selanjutnya bersama dia gitu. Karena jika dilihat ya, semangat dia dalam mempertahankan hubungan ini tuh sangat kuat banget gitu. Artinya ya dia benar-benar sama sekali nggak ada niatan buat mempermainkan kamu gitu. Kalau kamu merasa bahwa dia masih belum bisa menjadi apa yang kamu inginkan ya, itu karena kamu terlalu mengikuti feeling kamu ya, terlalu mengikuti rasa overthinking yang sebenarnya itu belum tentu sama seperti apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Jadi saran terpenting ya, saran pesan penting bagi aku, nggak semuanya kok gitu ya, apa yang ada di dalam pikiranmu itu sama seperti realitanya. Ya ada kalanya kita nggak boleh terlalu mengikuti bentuk rasa negatif thinking kita terhadap hubungan atau seseorang. Karena bagaimanapun juga itu bisa menghancurkan segalanya gitu ya. Jadi itu pesanku. Terus di sini kita akan lihat ya. Aku akan lihat apa sih hal-hal yang membuat dia ini jadi makin bucin sama kamu. Apa hal-hal ya yang membuat dia makin lama ini makin bucin sama kamu. Kalau aku lihat tuh ya, dia bucin sama kamu, dia tertarik sama kamu karena dia merasa kamu ini cantik ya kalau kamu cewek. Kalau kamu cowok ya dia menganggap bahwa kamu ini ganteng banget. Selain kamu ganteng, kamu juga orangnya baik. Kamu orangnya memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Terus kamu juga orangnya memiliki kepribadian yang positif ya, yang artinya itu ya berbeda gitu ya dari orang-orang kebanyakan lainnya gitu. Terus juga hadirnya kamu di dalam hidupnya dia ini mampu membawa energi baru ya, yang membuat perasaan dia jadi lebih berbunga-bunga, jadi lebih berwarna ya. Terus juga hadirnya kamu ini mampu membawa kedamaian di dalam hatinya dia gitu. Karena ketika dia ada masalah, dia sepertinya sering banget curhat ke kamu ya, sering banget cerita ke kamu. Kamu gak cuma dengerin aja, tapi kamu juga bisa berusaha memberikan solusi atau nasihat yang bijak gitu ya, agar orang ini tuh bisa lebih sabar menghadapi kenyataan gitu ya. Terus juga di sini tuh ada yang menganggap ya kalau kamu tuh adalah cerminan hidupnya dia gitu. Kalau kamu tuh versinya aku tapi beda orang gitu. Jadi kayak bisa digambarkan tuh ya kamu sama dia mirroring banget ya. Mulai dari mungkin makanan favorit kalian, hobi kalian, kesukaan kalian, cara berpikir kalian. Kamu sama dia itu banyak samaannya gitu. Itulah yang kayak menganggap aku dan kamu ini adaptasinya gak butuh waktu yang lama gitu loh. Karena ya pada dasarnya aku dan kamu ini banyak sekali kesamaannya daripada perbedaannya gitu ya. Terus kita lihat lagi, apa sih yang membuat dia tuh bucin banget sama kamu. Ya kalau aku lihat tuh kamu memang orangnya sepenuh hati dalam mencintai ya. Kamu memang juga bukan tipikal seseorang yang setengah-setengah ketika menjalani sebuah hubungan. Terkadang kan ada seseorang tuh yang it's okay lah gitu ya, aku menjalani hubungan denganmu tapi aku gak menutup komunikasiku dengan yang lain gitu. Tapi kalau kamu ini orangnya enggak. Ketika kamu sudah fokus terhadap hubungan ini, maka seolah-olah kamu akan membatasi ruang komunikasimu ya terhadap siapapun ya, lawan jenismu atau siapapun lah, untuk mengurangi kesalahpahaman atau percekcokan di kemudian hari gitu. Karena kamu sudah menganggap ya bahwa perjuangan kamu sama dia ini sudah banyak banget ya, kan sudah banyak banget melewati pahit manisnya kehidupan. Maka ya kamu gak mau menyia-nyiakan ya segala sesuatu yang sudah kamu perjuangkan selama ini dalam hubungan
Karena ya menjalani perjuangan itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Kamu lebih berpikir realistis seperti itu. Terus selain itu juga yang membuat dia bucin sama kamu tuh, kamu orangnya banyak banget ya ngasih kontribusi di dalam hidupnya dia. Kontribusi itu nggak selalu harus materi ya. Misalkan kamu bisa menjadi support system yang baik tuh ya, itu juga merupakan kontribusi. Dan dia menganggap bahwa kamu tuh orangnya bisa mengerti keadaan dia banget gitu loh. Bisa menjadi teman sepinya dia, menjadi bestinya dia, menjadi kekasihnya dia gitu. Itulah yang membuat dia ini jadi kayak ngerasa seneng banget dan bersyukur banget gitu ya, karena semesta sudah mengizinkan ya hadirnya sosok seseorang sebaik kamu gitu. Terus juga di sini yang aku lihat ya, yang membuat dia bucin sama kamu, kamu tuh orangnya nggak jomplang ya dalam menjalani hubungan. Dalam artian nggak jomplang tuh gimana sih ya? Gini loh, kan terkadang ada seseorang yang memiliki kecenderungan kayak aku tuh lebih suka diperjuangkan daripada memperjuangkan, aku tuh lebih suka dicintai daripada mencintai, aku tuh lebih suka dikejar-kejar daripada mengejar gitu ya. Tapi kamu orangnya enggak gitu, kamu tuh orangnya yang imbang banget gitu loh. Ketika kita menjalani hubungan ya maka kita sama-sama berjuang. Ketika kita mencintai seseorang ya berarti kita sama-sama saling mencintai satu sama lain gitu ya. Kamu pun juga orangnya itu bisa diajak untuk kayak melewati suka maupun duka sama dia gitu. Walaupun arus yang kalian lalui ini begitu panjang gitu ya. Mulai dari down up gitu ya. Mulai dari yang udah deh gitu. Intinya tuh udah banyak banget ya tentang kebahagiaan ataupun kesedihan yang sudah kalian lalui berdua. Tapi dibalikan lagi ya, karena kalian punya niat tujuan yang baik, maka semesta pun juga memberikan kemudahan untuk kalian bisa berjalan lurus menggapai masa depan yang lebih baik ke depannya gitu. Terus kamu tuh orangnya juga bisa menghargai dia ketika dia berpendapat ya. Kamu bisa meresapi apa yang dia katakan saat dia memberikan nasihat yang positif ke kamu. Terkadang ada seseorang yang sakarepe dewe ya, ada seseorang yang keras kepala, nggak bisa dinasehatin, pengennya mengikuti egonya dia, nggak egois lah gitu. Tapi kalau kamu tuh orangnya asik banget gitu ya, itu alasan kenapa dia bucin sama kamu gitu. Terus juga di sini tuh aku melihat ya antara kamu dan dia ini yang membuat dia makin bucin sama kamu ya, aku tuh nyambung sama kamu gitu, karena aku dan kamu ini sepertinya punya misi, ambisi dan tujuan yang sama gitu. Karena aku melihat ya antara kalian berdua ini sama-sama punya masa lalu yang kurang baik di dalam kehidupan cinta ya. Kamu pernah disakiti, pernah dihianati, dia juga pernah merasakan kegagalan ya, dimanfaatkan kebaikan-kebaikan dia dan lain sebagainya. Maka dari itu kayak dia ini sudah lelah deh, capek gitu ya mencari hubungan yang family endingnya itu nggak bahagia, yang main-main gitu ya. Dia udah capek banget kayak gitu. Makanya ya dia mau sama kamu karena dia merasa bahwa aku dan kamu ini kok punya kesamaan ya, baik dari masa lalu maupun masa depan ya. Kita sama-sama punya masa lalu yang pahit dan kita sama-sama punya niat yang baik ke depannya gitu. Jadi itu adalah salah satu alasan yang membuat dia ini jadi sayang sama kamu, jadi kayak merasa sreg banget gitu ya. Terus kamu tuh juga orangnya itu punya value ya, value peduli, rasa kepedulian yang tinggi terhadap orang lain. Karena kan terkadang seseorang tuh kayak lebih banyak memikirkan diri dia sendiri daripada diri orang lain gitu. Tapi karena kamu orangnya punya kepedulian yang besar ya, jiwa sosialmu yang besar, sehingga dia ini ngerasa nyaman banget sama kamu gitu. Karena sudah bisa dipastikan ya seseorang yang bisa mementingkan urusan orang lain tuh mereka rata-rata memiliki kepedulian yang jauh lebih besar ya kepada keluarganya jika dibandingkan dengan seseorang yang intinya itu terlalu egois gitu loh.
Jadi ya dia merasa nyaman, merasa bahagia gitu ya sama kamu. Bahkan di sini tuh aku merasa ya ada sebagian di antara kamu tuh yang kayaknya dalam waktu dekat kalian akan mulai menjalani kehidupan cinta yang lebih dalam dan serius seperti itu. Terus di sini aku lihat lagi ya. Ada juga yang mereka tuh merasa yang membuat ya hal yang membuat dia ini makin bucin ke kamu, ya kamu tuh auramu tuh baik gitu loh. Auramu itu baik, kamu itu positive vibes gitu ya. Terus kamu juga orangnya ini orang yang bisa dibilang tuh bisa menjadi segalanya gitu ya. Bisa menjadi teman hidup, bisa menjadi seorang kekasih, bisa juga menjadi seseorang yang intinya itu mampu mendengarkan keluh kesah dia di dalam situasi apapun. Karena terkadang kan ada karakter seseorang tuh yang bisa dibilang tuh di saat lo happy gitu ya, lo ditemenin, tapi di saat lo gak happy lo ditinggal. Tapi kalau kamu tuh enggak gitu, kamu orangnya tuh ya yang gimana sih ya, realistis aja gitu. Karena nggak semua orang tuh hidupnya lempeng-lempeng terus gitu ya, nggak semua orang tuh bahagia terus, pasti juga akan ada ya titik dimana dia mungkin berantem, sedih, menghadapi masalah gitu. Tapi kalau kamu ini kan orangnya bisa memposisikan diri sehingga dia merasa nyaman banget gitu ya ada di dekatmu gitu. Terus juga di sini tuh ada yang hal yang membuat dia jadi bucin banget ya sama kamu. Kalau aku lihat ya di sini, dia tuh merasa ya bahwa kamu adalah penyembuh luka lamanya dia, ya penyembuh traumanya dia di masa lalu. Karena pada saat sebelum dia ketemu sama kamu ya, dia ini pernah menjalin hubungan, tapi hubungannya ini gak sejalan sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Sehingga ya pada saat itu dia menjadi seseorang yang sangat depresi banget, menjadi seseorang yang paling trauma banget, sampai-sampai ada beberapa di antara mereka yang lebih kayak nggak terobsesi terhadap kehidupan cinta yang baru, karena dia merasa dan berpikir nanti endingnya atau finally-nya sama. Daripada sakit yang kedua kali, lebih baik ya aku sendiri aja dong gitu ya. Baru setelah itu ya dia ketemu sama kamu ya, karena dia merasa bahwa kamu ini berbeda ya. Terus kamu juga orangnya membawa energi yang positif yang membuat dia ini jadi makin cinta sama kamu gitu ya. Terus juga yang membuat dia bucin sama kamu tuh karena kamu orangnya serius ya. Karena kamu tuh orangnya serius gitu ya. Seriusnya kamu tuh serius yang serius banget gitu loh. Karena memang jujur sih kamu tuh sering banget gak diseriusin ya. Makanya prinsip hidupmu tuh ketika kamu menjalani sebuah hubungan tuh ya serius aja gitu. Kamu gak mau ya namanya main-main. Kamu juga gak mau dalam artian tuh menjalani cinta tapi ending-endingnya menyedihkan. Maka dari itu ya di saat kamu membuka hubungan baru bersamanya tuh kamu jadi merasa bahwa ya ini adalah waktunya aku untuk serius gitu. Karena aku gak mau main-main gitu ya. Dan untuk special card aku melihat ya kebanyakan di antara mereka yang membuat dia merasa nyaman tuh ya merasa nyaman dan bucin sama kamu itu karena segala bentuk kebaikan-kebaikan kamu selama ini yang kamu berikan buat mereka gitu. Sehingga ya mereka tuh merasa bahwa aku ini kamu prioritaskan banget gitu ya, bahwa aku ini sosok seseorang yang kamu hargai dan kamu sayangi banget gitu. Walaupun ya dia sadar ya dia ini masih belum bisa menjadi pribadi yang cukup membahagiakan kamu tapi setidaknya dengan cara kamu menghargai dia, ya itulah yang membuat dia ini jadi merasa cinta. Kayak seolah-olah tuh gak ingin cintanya dia ini ditukar dengan siapapun. Karena hadirnya kamu sudah bisa memberikan warna baru di dalam hidupnya dia. Jadi seperti itu ya. Oke, makasih banyak di sini buat teman-teman semuanya yang sudah nyimak readingan aku mulai dari awal sampai akhir. Semoga readingan ini bisa memberikan manfaat ya. Dan saya Clarissa pamit terlebih dahulu, sampai jumpa ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman silahkan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas. Oke, terima kasih banyak, thank you.